Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Toyib, Ibu harap kalian selalu sehat walafiat dalam keadaan apapun. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tarkib, yaitu pembelajaran tata bahasa Arab. Di bab 4 ini, tarkib yang akan kita pelajari yaitu tentang isim mausul. Apa sih isim mausul? Apa sih Bu itu? Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Namun sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kali ini Ibu akan memberitahukan apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, mengenai isim mausul kita akan mengetahui tentang pengertiannya. Setelah itu, kita akan tahu bentuk-bentuknya. Dan yang terakhir, kita akan tahu cara menggunakannya. Nah, kita akan bahas satu per satu, mulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, isim mausul, apa sih isim mausul itu? Nah, isim mausul adalah menurut bahasa kita itu bahasa Indonesia ya. Nah, isim mausul ini dikenal dengan kata sambung dan diterjemahkan menjadi kata yang. Pasti kalian tidak asing ya dengan kata sambung atau jika diterjemahkan dengan kata yang. Nah, isim mausul ini pun berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat utuh. Ya. Dan bentuk asli isim mausul itu apa sih Bu kalau dalam bahasa Arab? Nah, yaitu alladzi. Nah, alladzi ini adalah bentuk asal isim mausul dalam bahasa Arab. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk isim mausul. Bentuk yang pertama yaitu mufrad mudzakkar. Betul, mufrad itu tunggal, mudzakkar laki-laki. Jadi yang dimaksud adalah bentuk isim mausul untuk laki-laki satu orang. Nah, bentuk yang kedua yaitu mufrad muannas. Nah, pinter. Yaitu perempuan satu orang. Nah, apa sih isim mausul untuk bentuk kedua ini? Nah, untuk yang mufrad mudzakkar, isim mausulnya adalah alladzi. Sedangkan untuk bentuk isim mausul yang mufrad muannas yaitu allati. Ya, harus kalian hafal ya. Bentuk isim mausul untuk yang mufrad mudzakkar yaitu alladzi, sedangkan untuk mufrad muannas yaitu allati. Nah, bentuk yang selanjutnya yaitu ada jamak mudzakkar. Nah, di slide sebelumnya yaitu mufrad. Kalau mufrad itu tunggal atau sendiri. Nah, berbeda dengan slide ini. Nah, terlihat ya gambarnya. Pinter. Nah, berarti di sini adalah bentuk isim mausul untuk laki-laki jamak atau laki-laki banyak. Banyak dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 orang atau lebih. Nah, itu baru disebut jamak. Nah, ini terdiri dari 4 orang, jadi disebut jamak mudzakkar. Nah, isim mausul yang terakhir yaitu jamak muannas.
jamak muannas. Nah, pinter. Kebalikan dari jamak muzakkar ya. Nah, jamak muannas ini adalah perempuan banyak. Nah, apa sih isim mausul untuk kedua bentuk ini? Nah, untuk bentuk yang jamak mudzakkar atau untuk yang laki-laki banyak yaitu alladzina. Sedangkan untuk bentuk yang perempuan banyak yaitu allati. Nah, oke. Kita flashback lagi ke bentuk yang pertama. Jadi, untuk bentuk-bentuk isim mausul itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, mufrad mudzakkar. Yang kedua, mufrad muannas. Yang ketiga, jamak mudzakkar. Yang keempat, jamak muannas. Nah, ini harus kalian hafal betul-betul. Selanjutnya, cara menggunakan isim mausul itu seperti apa sih? Nah, caranya seperti ini. Kan tadi di pengertian sudah dikatakan bahwa fungsi dari isim mausul adalah menghubungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat. Nah, Ibu kasih contoh di sini ada kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 1 yaitu ro'aitu muwaddof. Saya melihat pegawai. Saya melihat pegawai. Nah, kalimat yang kedua yaitu membaca Quran pada upacara kemarin. Nah, kalimat ini akan digabungkan menjadi satu. Bagaimana ya? Nah, oke. Untuk menyambung dua kalimat tersebut, yang pertama kita akan menggunakan bentuk mufrad mudzakkar. Nah, di sini ada kalimat ro'aitu muwadzafu. Saya melihat pegawai. Nah, muwadzaf di sini harus kalian tahu ini adalah laki-laki. Cirinya apa, Bu, laki-laki? Nah, ciri-cirinya ini tidak ada tambahan di belakang huruf fa. Nah, tidak ada huruf tambahan seperti tamarbuto ataupun tambahan untuk jamak-jamak lainnya atau yang menunjukkan banyak. Nah, di sini pegawai laki-laki. Sehingga isim mausulnya yang harus kita letakkan di sini untuk menghubungkan dua kalimat, yaitu harus sesuai dengan kata muwadzafnya. Jika muwadzafnya laki-laki, berarti isim mausulnya pun harus laki-laki. Jadi Ibu ditulis di sini alladzi, karena muwadzaf itu laki-laki satu orang dan menggunakan isim mausul alladzi untuk menunjukkan satu orang laki-laki. Nah, kalimat selanjutnya yaitu qoro al-Qur'ana fi haflatil amsi. Nah, kalian harus memperhatikan juga kata atau kata kerja dari qoro'a. Nah, qoro'a ini adalah kata kerja madi atau yang telah lampau, telah dilakukan. Nah, ini adalah qoro'a isim domir dari huwa. Ya, jadi kalian harus memperhatikan yang pertama, jika ingin menghubungkan dua kalimat, kalian harus memperhatikan yang sebelumnya, kata sebelumnya. Jika kata sebelumnya laki-laki, satu orang, maka gunakanlah alladzi. Berbeda dengan contoh yang selanjutnya, yaitu untuk mufrad muannas. Nah, terlihat berbeda ya antara contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Ro'aitu muwadzofatu.
Nah, muwadzafatu ini sangat terlihat bahwa ada tambahan tamar butoh di belakangnya. Ini mencirikan bahwa berjenis perempuan dengan arti pegawai perempuan. Saya melihat pegawai perempuan. Sehingga jika ingin menghubungkan dua kalimat, maka harus menggunakan isim mausul yang sesuai dengan muwadzafatu, dengan kata sebelumnya, yaitu pegawai perempuan atau mufrad muannas. Jadi digunakan allati. Nah, kalimat setelahnya yaitu qoro'at Quran fi haflatil amsi. Nah, berbeda dengan contoh yang sebelumnya yaitu qoro'a. Qoro'a ini kata kerja yang berdomirkan huwa. Nah, sedangkan qoro'at ini berdomirkan hiya atau dia perempuan. Di belakangnya ditambahkan tak mati sehingga berbunyi qoro'at. Nah, ini adalah ciri-ciri dari perempuan. Bagaimana jika dibentuk dengan bentuk jamak? Nah, jamak yang pertama yaitu jamak mudzakkar. Ingat ya, jamak mudzakkar adalah laki-laki banyak. Laki-laki banyak. Nah, di sini ada contohnya ro'aitu muwadzafun atau muwadzifina. Nah, kenapa dikasih garis miring? Nah, artinya ini sama saja. Yang harus kalian pahami yaitu ini adalah ciri-ciri dari jamak mudzakkar atau laki-laki banyak. Mana Bu ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya ini yang pertama una, muwadzafuna, yang artinya pegawai laki-laki banyak. Nah, sama dengan muwadzifina, ada ya, na. Nah, ini adalah ciri-ciri jamak mudzakkar atau laki-laki banyak. Sehingga jika ingin digabungkan dua kalimat tersebut harus menggunakan isim mausul yang sesuai. Nah, karena ini jamak laki-laki, maka menggunakan alladzina. Nah, kalimat selanjutnya yaitu qoro'ul Qur'ana fi haflati amsi. Nah, berbeda kembali ya dari contoh yang pertama dan kedua. Nah, ini ada tambahan wawu dan alif. Dan hamzahnya berharokat dhammah. Nah, ini adalah kata kerja fi'il madi yang berdomirkan hum atau mereka banyak. Nah, jadi dibaca qoro'u. Oke. Nah, untuk bentuk jamak yang terakhir yaitu jamak muannas. Jamak muannas ini yaitu untuk perempuan banyak. Sehingga contohnya ro'aitu muwadzafat. Kalian harus perhatikan di sini ada tambahan di belakang fa-nya yang mencirikan bahwa ini berjenis jamak muannas ataupun perempuan banyak, yaitu atu, alif ta. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Kalian harus pahami betul. Sehingga jika ingin menggabungkan dua kalimat, harus diberi isim mausul atau penghubung. Nah, penghubung yang sesuai dengan kata muwadzafat yaitu allati. Oke. Dan kalimat selanjutnya yaitu qara'nal Qur'ana fi haflatil amsi. Ya.
qara'nal Qur'ana fi haflatil amsi. Nah, kalian harus melihat di sini ada kata kerja qara'na. Berbeda ya dari contoh-contoh 3 tersebut, ada qara'a, qara'at, qara'u, nah sekarang qara'na. Qara'na ini adalah kata kerja fi'il madi yang berdomirkan hunna ataupun mereka perempuan banyak. Nah, di sini ada hamzahnya dimatikan dan ditambahkan na. Ini adalah ciri-ciri kata kerja yang berjenis hunna atau perempuan banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh cara membentuk dan cara menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat lainnya menggunakan isim mausul yang sesuai dengan kata sebelumnya. Oke, untuk lebih kalian memahaminya, kalian harus mengerjakan latihan hari ini terkait materi, yaitu mengerjakan latihan-latihan pada halaman 70 dan 71 terdiri dari 10 soal. Nah, ini kalian hanya menjawabkan atau mengisi soal-soalnya hanya menggunakan isim mausul saja, bisa menggunakan aladi atau alati atau aladina atau alati. Nah, kalian harus memahami kata sebelumnya sehingga kalian dapat menentukan isim mausul yang cocok untuk menjawab soal tersebut. Nah, sehingga Ibu ingin menginformasikan untuk minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan harian mengenai bab tentang al-a'yad. Ya, untuk mengetahui hasil pembelajaran selama 1 bab ini, apakah kalian telah mempelajari dengan baik atau tidak. Nah, materi yang terkait untuk UH, yang pertama mufrodatsnya, yang kedua teks hiwar, dan yang ketiga tentang isim mausul. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan atau yang masih belum paham, silahkan kalian bisa konfirmasi langsung ke Ibu melalui WhatsApp atau bisa kalian telepon atau kalian tulis komentar kalian di Google Classroom. Boleh, insya Allah. Mari kita pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.